Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam ini saya diberikan nikmat sehat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Anjay. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi, mengambil jurusan Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penjamin kualitas software yang dibimbing langsung oleh Bapak Fauzi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman saya dari bab 1 sampai bab 6 ini. Software Quality Assurance. Apa sih itu Software Quality Assurance? Ya, ini penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencakup prosedur untuk menerapkan metode dan alat efektif, pengawasan kegiatan pengendalian kualitas seperti tinjauan dan pengujian perangkat lunak, prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mekanisme pengukuran pelaporan lainnya. Elemen-elemen Software Quality Assurance. Software Quality Assurance mencakup berbagai masalah dan aktivitas yang berfokus pada pengelolaan kualitas perangkat lunak. Standar perangkat lunak memainkan peran yang sangat penting dalam software quality management ini sebagai bagian dari proses QA ini. Alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar ini juga dapat dipilih. Tugas SQA adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diinventarisasikan diikuti dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. Review and audits, ulasan atau audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilaksanakan oleh software engineer untuk software engineer. Review harus memastikan konsentrasi dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Namun, ulasan tidak hanya memeriksa kesuksesan dengan standar, melainkan juga digunakan untuk membantu menentukan masalah dan kelalaian perangkat lunak atau dokumen proyek. Selanjutnya ada testing atau pengujian. Software testing adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu menemukan kesalahan. Tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Error atau defect collection and analysis. Dalam bahasa Indonesia itu pengumpulan data dan analisis kesalahan atau cacat. SQA mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan catat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dengan rekayasa perangkat lunak yang paling cocok untuk menghilangkannya. Selanjutnya, change management atau pengubahan manajemen. Perubahan adalah salah satu aspek paling penting mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan dan kebingungan hampir selalu mengarah kualitas yang buruk. Education atau mengedukasi. Setiap software organization ingin meningkatkan software engineering. Kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan software engineer, manager project, dan stakeholder lainnya. Vendor management atau manajemen vendor. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyerahkan praktis kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor bila mungkin, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor internal. Security management, manajemen keamanan, dengan meningkatkan cybercrime dan peraturan pemerintah baru tentang privasi. Setiap organisasi perangkat lunak harus membanggakan kebijakan yang melindungi data di semua tingkatan, membangun firewall untuk web apps, dan memastikan bahwa perangkat lunak belum rusak secara
internal, safety atau keamanan. SQA mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Manajemen risiko, manajemen analisis dan mitigasi risiko menjadi perhatian para software engineer. Organisasi SQA memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar, bahwa rencana kontingensi terkait risiko yang diterapkan. Selanjutnya, tugas SQA. Software Quality Assurance terdiri dari beragam tugas yang terkait dengan dua daerah berbeda. Insinyur perangkat lunak yang mengerjakan perangkat teknis dan kelompok SQA yang memiliki tugas tanggung jawab untuk perencanaan, pengawasan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan penjamin mutu. Insinyur software menangani kualitas atau dan melakukan aktivitas untuk mengontrolnya dengan menerapkan metode tindakan teknis yang kuat, melakukan tinjauan teknis, dan melakukan pengujian software yang terencana dengan baik. Di antaranya, yang pertama ada mempersiapkan rencana SQA untuk proyek, kedua berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proyek software, yang ketiga itu meninjau aktivitas software engineer untuk memverifikasi kesesuaian dengan proses perangkat lunak yang ditentukan grup SQA. Keempat itu ada audit software produk kerja yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan ditetapkan sebagai bagian dari proses software grup SQA. Kelima, memastikan bahwa penyimpanan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai prosedur yang didokumentasikan. Keenam itu ada merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior item yang tidak sesuai setelah dilacak sampai dilaksanakan. Tujuan, atribut, dan metrik dari SQA. Tindakan-tindakan SQA yang dijelaskan di bagian sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis, di antaranya persyaratan kualitas, kualitas desain, kualitas kode, keefektifan kontrol kualitas. Statistik software quality assurance. Statistik dari SQA membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Model kendala software memperluas pengukuran kemungkinan data cacat yang telah dikumpulkan untuk dieksploitasi ke dalam proyeksi tingkat kegagalan dan prediksi kendala software. Kendala software dari suatu program komputer merupakan sebuah elemen yang penting dari kualitas keseluruhan. Jika sebuah program terus-menerus dan sering gagal dalam menjalankan tugasnya, faktor kualitas lainnya tidaklah terlalu penting. Kendala software tidak seperti faktor kualitas lainnya, dapat diukur dari langsung dan diperkirakan dengan menggunakan data histori dan diperkembangkan dari software. Kendala dari software adalah probabilitas software dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu tertentu dan dalam environment yang spesifik. Kendala software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kendala dari sistem. Keamanan software. Keamanan software adalah aktivitas SQA yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem file bisa gagal. Jika suatu bahaya dapat diidentifikasi di awal, fitur desain software dapat diimplementasikan untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya tersebut. Nah, sekian teman-teman dan Bapak, itu tadi rangkuman yang saya buat dari bab 1 sampai bab 6 ini. Mohon maaf apabila dalam segi penyampaian saya kurang puas, dan mohon maaf juga apabila ucapan atau kata-kata yang keluar dari saya itu kurang baik. Pada dasarnya kesalahan itu cuma milik saya dan kebenaran sebesar-besarnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Fauji atas bimbingannya selama ini kepada saya pribadi, dan kepada teman-teman semua mohon maaf apabila ada salah dan tingkah laku dari saya, tolong dimaafkan. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf dan dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.